Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Kali ini Aki ada pertanyaan sebetulnya dari beberapa orang, tapi intinya sama. Mungkin ini dari para pembina, apakah itu UPTD atau salah satu sumkor atau bidang di tingkat kabupaten kota. Ki, kita kembali ke laptop nih. Saya sekarang kedatangan teman-teman baru. Baik itu yang PLKB non-PNS pengganti yang lulus P3K dari TPD. Jadi sekarang mereka namanya beda-beda kan. TPD-nya katanya menjadi teladan di provinsi, sedangkan di Kabupaten Bandung menjadi PPBK, PBKK begitu dan lain sebagainya lah seperti itu. Makanya mereka itu sering bertanya lah, bagus katanya bertanya khususnya tentang KIE lah. Saya bilang harus ke Aki nih pertanyaannya, yaitu karena Aki itu punya orang bilang itu peperenian. Apa itu Ki peperenian itu? Kalau ingin tahu peperenian, ikuti siaran RRI Bandung. Tiap malam Rebo dan Sabtu itu ada acara peperenian. Peperenian itu adalah sesuatu ciri khas yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok tapi bermanfaat untuk orang lain. Contohnya Samal Cibiuk itu peperenian, Samal Cibiuk itu. Yang kedua misalnya Samara Cigawir. Jadi resep-resep Samara Cigawir dengan resep Samal Cibiuk itu peperenian. Nah, Aki juga kan katanya punya peperenian-peperenian yang tidak ada di buku ini. Karena sudah lama Aki dongengnya juga 2 tahun yang lalu lah didongeng. Sedangkan pada waktu saya dapat, yaitu waktu Aki ke masih dinas itu kan puluhan tahun yang lalu. Ya, gak apa-apa. Sebetulnya Aki juga tidak murni dari peperenian. Yang ditanyakan yang pertama itu kan adalah tentang sosial marketing. Kalau sosial marketing itu bukan pepernian, itu mah ilmu yang didapat. Bahwa kampanye atau penyuluhan NKKBS itu adalah sosial marketing tanpa wujud, kan begitu. Beda kalau kita dengan dagang gehu, beda dengan kita dagang gorengan, atau beda dengan kita dagang ketan, itu ada wujudnya. Sedangkan kita adalah dagang NKKBS, dagang norma, makanya di situ abstrak. Dan itu pengaruhnya atau didapatnya lama begitu. Makanya Aki suka bilang kalau ada faktor negatif itu serangannya kepada diri KB itu. Misalnya yang side effect IUD, pasti itu langsung ke dirinya, sakit lah, nyeri inilah, begitulah sampai ke perdarahan lah begitu. Tapi kalau orang pertanian, kalau dia gagal panen karena salah pupuk atau apalah, itu nanti. Yaitu pada saat panen beberapa bulan yang lalu dan kemudian tidak menyerang pada diri. Itu bedanya di situ. Makanya itu dulu belajar tentang menangani isu atau rumor. Hanya sekarang kalaupun tidak dipelajari, sekarang itu seolah-olah tidak ada tantangan itu. Kenapa tidak ada tantangan itu? Karena sekarang ini namanya pembangunan keluarga. Tidak ada yang seru lah gitu. Kalau dulu kan seru, padahal sekarang juga tetap kita mencari peserta KB. Cuman sekarang kayaknya sudah apalah begitu isu-isu yang
kampungan itu, atau bukan kampungan ya, isu-isu yang dirasakan itu sudah hampir menghilang. Itu yang pertama dari Aki. Kemudian ada juga yang disebut dengan apa Ki, itu wibawa diri dan wibawa pesan. Ini wibawa diri dan wibawa pesan itu juga adalah terjemahan daripada goodwill and good performance. Gitu. Ada dasarnya. Hanya oleh Aki sejak tahun dulu di kita juga. Jadi Aki itu belajar secara ilmiah ke negara, belajar kepada orang-orang yang menjadi pupuhu dan luluhu di orang Sunda. Jadi ada yang disebut dengan wibawa diri jeung wibawa pesan teh, yaitu adalah terjemahan daripada goodwill dan good performance. Itu kepercayaan orang kepada kita. Kepercayaan orang kepada kita. Artinya beginilah, kalau Anda menjadi penyuluh stunting, nah penyuluh stunting nih, tapi badan Anda itu kurus, kecil dan pendek. Nah itu artinya komunikator itu tidak mempunyai wibawa diri. Maneh gitu kan. Atau misalnya dia menjelaskan tentang agama, tapi kita bukan ustadz, itu tidak punya wibawa diri. Jadi kepercayaannya tinggi. Ngaco we upamana ustadz dipercaya. Urang mah benernya cantang tuh dipercaya. Begitu. Itu yang disebut dengan wibawa diri. Kemudian yang kedua adalah wibawa pesan. Kalau wibawa pesan itu berkaitan dengan profesionalisme. Hampir sama dengan wibawa diri. Hanya kalau wibawa pesan itu sudah kelihatan dari awal. Misalnya bidan menjelaskan cara-cara ngurus anak. Itu punya wibawa pesan. Orang percaya. Kajian ting bidan yang ngaco. Nggak mungkin ya bidan ngaco. Bisa saja. Ada bidan yang sudah lupa tapi dia salah menjelaskannya. Tapi kita percaya karena dia bidan. Walaupun informasinya itu ya kadang-kadang tidak lengkap dan lain sebagainya. Tapi kalau babinsa menjelaskan cara-cara ngurus budak, ya itu tentu tidak dipercaya. Itu dia tidak punya wibawa pesan. Atau terbalik. Misalnya bidan menjelaskan cara-cara perang, babinsa menjelaskan cara-cara ngurus orok. Makanya dulu ada bobodoran-bobodoran di panggung yang disambung-sambungkan gitu nih, jadi lucu ya. Setelah ini dimandiin kemudian disepan, karena dia yang seorang menjelaskan tentang cara ngurus bayi, yang seorang cara membuat bugis, ya beda. Begitu. Jadi di dalam kaya itu banyak seluk-beluknya. Nah, yang kedua ini karena banyak ya yang ditanyakan, besoklah kita bersambung. Yang kedua itu ada tentang wiraga, wirahma, wirasa. Sebetulnya hampir mirip dengan wibawa diri dan wibawa pesan. Wiraga itu raga, jasmani, jasad ya. Ya akilah bagus nih ngedongeng pakai jas, ada kaos di dalamnya pakai kopiah. Ini adalah wiraga. Mempertunjukkan bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang patut dipercaya. Begitu. Coba ada penyuluh KB geus kunyil, bajuna kotor, dek dipercaya kumaha sama orang. Begitu ya. Itulah yang disebut wiraga. Kemudian wirahma. Wirahma itu adalah orang yang tahu kepada irama, kepada intonasi, ya. Jadi kalau kita dengan orang pertanian, kita harus tahu sasaran kita itu orang pertanian. Kita harus berbicara tentang pertanian yang nanti akan dibelokkan kepada masalah-masalah kependudukan lah dan lain sebagainya. Itu wirahma, ya. Dan yang ketiga adalah wirasa. Wirasa itu perasaan. Perasaan empati, simpati itu harus timbul. Makanya di dalam 13 kaidah KIE kelompok ada diantaranya jangan mengecilkan, jangan menyepelekan atau meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi kalau dia sudah menanya bagaimana saya pakai suntik tapi gemuk, itu mah Bu biasa. Nah itu adalah menyepelekan hal-hal yang kecil. Mestinya dijawab dengan bagaimana proses obat itu di dalam tubuh kita sehingga ada nggak pengaruhnya ke sana. Kalau ada ya tentu itu resiko dari pemakaian kontrasepsi. Tapi kalau tidak ada itu mungkin dari hal yang lain.
Begitu. Wiraga, wirahma, wirasa. Kita bisa ngobrol lebih panjang. Banyak lagi Ki yang mau ditanyakan, silahkan. Kita diskusi sajalah ya, daripada kita ngelamun, sekali-kali lah kita dengar dongeng dari Aki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.